Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bibis Horor. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Menikahi Dua Gadis Berbeda Alam. Cerita ini ditulis oleh Kak Wandi F. Cakara. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Aku melihat mata ibu yang berbinar seakan mendapatkan sesuatu yang membuatnya senang. Diam-diam, Nani juga ikut memeluk istriku itu, membuat ayah geleng-geleng kepala. Menantu ayah memang cantik, dan belum pernah ayah melihat gadis cantik kamu, Neng Gelis. Akhirnya, ayah juga mencuil dagu istriku. Sayah, jangan pegang-pegang, nanti ada yang cemburu nih. Akhirnya aku merasa lega, sebab kehadiran Ambar mudah diterima di tengah keluarga kami. Yogi, kantor teman ayah lagi butuh karyawan untuk bagian pengawas gudang. Kerjanya cuma bagian cek barang saja. Kalau kamu minat, nanti ayah bilang sama dia. Kamu bisa langsung masuk, Ki. Kalaupun ada wawancara atau apapun itu, semua hanya formalitas saja. Kamu bisa tinggal di rumah sendiri tanpa harus membebani orang lain, kata ayah, membuat aku semakin yakin mendengarnya. Yaudah Ki, kamu mau aja, biar ibu bisa menjaga kandungan istrimu. Lagi pula ibu dan ayah sudah kepingin cepat-cepat ngomong cucu. Iya kan ya? Ibu menyela kata-kata ayah. Bukan cuma ayah dan ibu yang sayang sama kakak Ambar, aku juga kepingin cepat punya keponakan loh, biar ada yang aku cubit kalau dia nakal. Nani ikut nimbrung. Aku bersyukur ternyata keluargaku menyukai Ambar yang memang begitu lugu. Apalagi Ambar begitu mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan, sehingga dalam beberapa hari ini banyak tetangga datang ke rumah ingin mengenal istriku lebih dekat. Dan kecantikan yang jarang dimiliki oleh wanita biasa banyak mengundang kaum adam ingin melihatnya, sehingga aku harus bisa menjaga perasaanku untuk menyembunyikan rasa cemburuku. Karena memang aku harus mengakui kalau Ambar memiliki daya pikat yang luar biasa. Setelah aku pikir lagi tentang tawaran ayah tentang pekerjaan itu, maka aku pun menerimanya. Beberapa hari kemudian, aku ada panggilan untuk interview. Dan di hari berikutnya aku kembali menemui Pak Ujang untuk mengucapkan terima kasih dan pamit karena aku akan pindah kerja. Ibu dan Nani, adikku, melarang Ambar untuk ikut bersamaku. Ambar menuruti permintaan mereka. Ia hanya menitipkan sesuatu untuk Pak Ujang dan keluarga. Malam itu juga aku berangkat agar pagi nanti bisa kembali. Pak Ujang menyambutku dengan rasa seperti pada keluarga sendiri. Kamu tega, Yogi. Kami di sini sudah menganggap kamu sebagai keluarga. Teman-teman di kantor juga pada nanya kamu, Ki, kata Pak Ujang. Iya, Pak. Saya juga merasa berat meninggalkan keluarga Bapak yang sudah mengizinkan saya tinggal di sini. Dan Bapak sudah banyak membantu saya. Dan ini ada titipan dari istri saya, Pak. Katanya sebagai tanda terima kasih atas kebaikan Bapak. Balasku lalu memberikan bungkusan kecil. Apa ini? Ternyata istrimu mudah mengerti dan memahami sifat manusia seperti kita ini, yang mudah belajar dari setiap orang yang ia kenal. Kamu beruntung, Ki, punya istri cantik dan mudah bergaul. Kalau boleh tahu apa isi bungkusan ini? Entahlah, Pak. Aku sendiri tak tahu apa isinya. Sebaiknya Bapak buka saja. Kemudian Pak Ujang pun membuka bungkus kecil yang berlapis kertas berwarna perak. Ternyata sebuah kotak kecil mirip tempat perhiasan. Dan benar saja, ketika kotak kecil dibuka, ternyata ada seuntai kalung dan beberapa perhiasan lainnya. Mata Pak Ujang terbelalak demi melihat itu semua. Yogi, apa saya nggak salah lihat ini? Ini emas, Ki, serunya. Lalu Pak Ujang masuk memanggil istrinya. Bagaimana, Bu? Apa ini emas apa bukan? Tanya Pak Ujang pada istrinya. Iya, Pak, ini asli kok. Dari mana kamu dapat perhiasan ini, Ki? Istri Pak Ujang sepertinya menyelidik. Sejenak aku bimbang bagaimana aku harus menjawab pertanyaan itu. Untunglah
Pak Ujang secara perlahan menceritakan perihal istriku yang memang selama ini tak pernah menampakkan diri. Jadi selama ini di rumah kita tinggal makhluk goib, Pak? Tidak, Pak. Aku gak mau menerima pemberian siluman. Jangan-jangan nanti keluarga kita menjadi korban. Hus, aura aja kamu, Bu. Istri Yogi bukan siluman. Dia seperti peri penyelamat dan penolong. Kemudian Pak Ujang menceritakan semua yang aku lakukan selama tinggal di rumah ini. Aku yang semula merasa tersinggung dengan ucapan istri Pak Ujang yang mengatakan istriku siluman, akhirnya merasa lega setelah istri Pak Ujang mengerti. Bahkan sikapnya yang semula kasar kini berubah menjadi lembut. Maafkan ibu ya Nak Yogi. Habis selama ini kalian berdua telah menyembunyikan rahasia. Iya, tak apa Bu. Saya yang salah karena sudah banyak merepotkan keluarga di sini. Sekali lagi saya minta maaf ya Bu. Akhirnya setelah niatku untuk berpamitan pada keluarga Pak Ujang mendapat respon baik, maka aku pun kembali untuk pulang. Untuk memperluas pengetahuan Ambar di dunia manusia, aku mengajaknya bepergian dengan mengendarai motor ayah yang sengaja aku pinjam. Aku mengajarinya untuk berbelanja di pasar tradisional, seperti membeli beras dan sayur mayur, juga lauk pauk lainnya. Ada-ada saja kelucuan tingkah istriku itu. Apabila membeli sesuatu, tak pernah bertanya tentang harga. Malah justru ia memberikan uang yang banyak kepada pedagang itu, yang dengan jujur mengembalikan uang itu. Dan saat kami berada di mall, ia memilih untuk bolak-balik naik turun eskalator bak seorang bocah kecil. Terkadang tingkahnya membuat pengunjung mall tersenyum. Namun, harus kuakui kalau banyak mata memandang pada istriku. Beberapa pemuda juga tak bergeming melihat kecantikan wajah Ambar. Padahal waktu itu, aku sengaja memintanya untuk memakai celana jeans yang lusuh dengan kaos pendek saja. Namun karisma dan daya tarik istriku mampu menghipnotis setiap mata yang memandangnya. Dewi Ambar memang sangat istimewa. Dan ketika pada suatu saat aku mengajaknya ke taman hiburan, hampir semua wahana ia jelajahi. Kalau masalah uang, baginya adalah hal yang terkecil. Berapapun yang aku minta, ia sediakan dalam waktu sekejap mata. Namun jika nanti ia akan tetap memilih hidup bersamaku, maka aku akan merubah semua watak dan tabiat serta kebiasaan menggunakan kemampuan seperti itu. Aku akan membimbingnya dengan cara hidup yang normal, selayaknya manusia. Terkadang di rumah pun, keluargaku dibuat tercengang. Bayangkan, pada saat Fajar baru keluar dari peraduannya, Ambar sudah membuat seluruh halaman rumah nampak bersih. Hal itu sering membuat keluargaku merasa heran dengan cara dan bagaimana Ambar melakukan hal itu. Bahkan ketika ibu berniat memasak sesuatu, Ambar sudah lebih dulu menyajikan masakan itu di atas meja makan. Suatu hari ibu bertanya kepadaku, Yogi, saat itu ibu merasa kehilangan karena sampai siang seperti itu istrimu belum kelihatan. Maka ibu mencoba mendekati kamar kalian. Barangkali ia masih tidur. Untungnya pintu kamar agak terbuka sedikit, hingga ibu tidak jadi membukanya. Ibu hanya melihat ke dalam. Astaga, ibu hampir pingsan melihat istrimu. Ia bagaikan bidadari dari kayangan, memakai pakaian zaman kerajaan lengkap dengan ikat kepala yang berkelip berhiaskan permata. Di kiri kanan tangannya terdapat gelang-gelang emas yang besar. Ibu benar-benar takjub dan benar-benar percaya kalau istrimu itu bukanlah makhluk siluman. Kamar kalian yang semula biasa saja berubah menjadi sebuah kamar milik putri kerajaan pada zaman dulu. Kamar kalian penuh dengan wangi bunga. Begitu cerita ibuku. Tak terasa, waktu berlalu begitu cepat. Hari-hari kami lalui dengan penuh kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu bertambah manakala kandungan Ambar, istriku, sudah menginjak bulan ke-6. Pernah suatu hari, aku mengajak istriku untuk mengecek kehamilannya. Maksudku, ingin memastikan kalau kondisi istri dan calon anakku baik-baik saja. Dokter kandungan yang memeriksanya nampak mengerutkan keningnya. Beberapa kali ia menempelkan stetoskopnya dan berkali pula ia geleng-geleng kepala. Dokter itu kemudian mengajak aku ke ruang pribadinya. Kemudian ia menyatakan keheranannya setelah mendeteksi kandungan istriku.
Maaf ya Pak, sepertinya istri Bapak mempunyai kelainan pada genetikanya Pak. Stetoskopnya seolah tak berfungsi dan tak ada reaksi dari gerakan bayi dalam kandungannya. Saya jadi bingung, kata dokter tadi menggantung ucapannya. Bingung bagaimana maksud dokter? Tanyaku penasaran. Oh sudahlah, tak apa, kelainan itu wajar. Sebaiknya Bapak cek lab saja agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal, saran dokter itu. Besoknya aku membawa Ambar ke lab guna untuk mencari jawaban dokter kemarin itu. Setelah masuk dan istriku langsung diperiksa memakai monitor sehingga aku dapat melihat gerakan bayi dalam perut istriku yang ternyata normal. Bayi itu berjenis kelamin laki-laki dan sehat. Hasil dari lab membuatku senang dan tenang. Tak perlu lagi merasa cemas, apalagi bila mengingat siapa istriku itu. Malam telah larut. Suasana di luar sudah nampak sepi. Hanya suara serangga malam yang saling bersautan. Ditambah lagi hembusan angin dingin yang menusuk tulang. Tiba-tiba terdengar suara jeritan yang memecah kebisuan malam. Aku mencoba mempertajam pendengaranku. Ternyata teriakan itu berasal tidak jauh dari rumahku. Seorang bapak keluar dari rumah yang letaknya kurang lebih 5 rumah dari rumahku. Tolong, tolong! Teriaknya, berharap ada yang mendengar teriakannya. Kemudian beberapa tetangga keluar dari rumah mereka dan segera menghambur mendekati bapak yang ternyata Pak Ismet. Ada apa Pak? Kenapa Pak? Tanya seorang terbata-bata. Mungkin kaget mendengar teriakan Pak Ismet. Istri saya, ucap Pak Ismet terputus-putus. Dan tanpa ada yang memberikan komando, aku bersama 3 orang lelaki lainnya segera menghambur masuk ke rumah Pak Ismet. Dan di dalam sana di atas lantai terbujur tubuh Ibu Ropiah yang telah kaku menjadi mayat. Satu persatu orang-orang itu memegang pergelangan tangan perempuan yang tergeletak di lantai. Kemudian aku pun mencoba untuk mendeteksi keadaan ibu itu. Dan ketika tanganku menyentuh pergelangan tangannya, aku merasa ada getaran aneh. Lamat-lamat aku bisa mendengar suara halus dari Ibu Ropiah. Ia seperti berbisik, menyebut satu nama, yaitu Om Dhani. Om Dhani? Tanpa sadar aku menyebut nama itu. Ucapanku tadi rupanya ada yang mendengarnya. Kenapa Ki? Kenapa kamu menyebut Om Dhani? Tanya seseorang. Namun aku tak sempat menjawabnya, karena di kepala jasad Ibu Ropiah, aku melihat sesosok makhluk dengan wajah hitam legam. Aku segera membaca mantra yang diajarkan Pak Ujang. Kembalikan arwah ibu ini, atau kau akan aku musnahkan. Aku berseru, membuat orang di tempat itu saling pandang dan tersurut mundur. Kau makhluk hina terkutuk yang telah diperbudak oleh Pak Dhani. Sudah berapa nyawa yang kau ambil, hai makhluk jelek? Aku sengaja memancing kemarahan makhluk yang menyerupai Om Dhani. Ternyata kau dapat melihatku, anak manusia. Bukankah kau juga sudah aku peringatkan agar jangan mendekati Mita, anakku? Oh, makhluk itu seketika menyerangku, namun tubuhnya terpental kembali. Oh, ternyata apa yang aku pelajari dari Pak Ujang kini sudah terbukti. Kembali, aku membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan disertai tenaga dalam penuh, aku menghajar makhluk itu, sehingga makhluk itu terpental ke belakang. Berkali-kali ia mencoba menyerangku dengan cakar-cakarnya yang tajam, namun berkali-kali pula ia menemui kegagalan. Untuk mengusirnya dengan cepat, maka aku pun mengurungkan telapak tanganku yang kini telah menyimpan hawa panas siap membakar makhluk jelek itu. Aku ingat kalau Ibu Kanjeng Ratu telah membaluri seluruh tubuhku dengan air liur ularnya untuk melindungiku dari serangan makhluk sesat ini. Ketika sekali lagi ia menyerang, maka tak main-main lagi aku memukul telak dada makhluk itu sehingga ia berteriak bersama tubuhnya yang terhempas. Psst. Seperti selarik sinar putih, makhluk itu melarikan diri dengan cepat. Aku mengucap syukur karena dapat mengusir makhluk tadi. Kini aku kembali melihat kondisi Ibu Ropiah yang masih tergeletak di lantai, karena tak seorang pun yang berani memindahkan jasad wanita itu. Setelah aku mengusap seluruh tubuh wanita itu, kini ada denyut halus dari urat nadinya, dan dari hidungnya terdengar hembusan nafas meski lemah.
Beberapa saat kemudian, aku meminta air putih pada seseorang, yang seterusnya aku teteskan pada bagian dahi, dada, dan ujung kakinya. Terakhir, aku meneteskan air itu ke dalam mulutnya. Tak lama berselang, terdengar Ibu Robiah seperti tersedak, lalu batuk-batuk kecil. Semua orang yang berada di dalam rumah itu seperti tak yakin kalau Ibu Robiah ternyata masih hidup. Apa yang terjadi? Kenapa kalian ada di sini? Kenapa dengan saya? Serentetan pertanyaan keluar dari mulut Ibu Robiah. Ia merasa heran dengan orang yang menggerumuninya. Tak apa ibu, tadi ibu pingsan, mungkin kecapean, kataku menenangkannya. Setelah Ibu Robiah sudah dalam keadaan tenang, maka Pak Ismet menanyai istrinya itu tentang Om Dhani. Iya Kang, Pak Dhani waktu siang tadi menyuruh saya untuk mencuci pakaiannya dan juga membersihkan rumahnya. Kemudian ia memberikan uang yang saya pikir lumayan lebih. Hanya itu saja Kang. Setelah itu saya pulang, dan sejak sore tadi saya selalu merinding, seolah-olah ada yang mengikuti saya terus. Dan sehabis Isya tadi, ada orang yang mencari menanyakan nama saya. Selanjutnya saya seperti dipaksa, dibawa entah kemana. Saya takut Kang. Ibu Robiah bercerita sambil menangis. Ternyata si Dhani itu benar-benar iblis, setan yang berwujud manusia. Sampai hati merenggut nyawa orang. Istrinya mati karena jadi tumbal, dan sekarang istri saya. Untunglah ada kamu Yogi, kata Pak Ismet mengungkapkan kekesalannya. Alhamdulillah Pak, Allah masih menyayangi istri Bapak. Masih diberikan kesempatan agar hidup menjadi pelajaran bagi yang lain, untuk berhati-hati lagi terhadap orang yang kita curigai, jawabku dengan merendah. Tapi saya heran sama kamu Yogi. Kok kamu bisa tahu kalau ini perbuatan Dhani? Dan kamu juga seperti berkelahi dengan makhluk yang kami tidak melihatnya. Dari mana kamu mendapat ilmu itu? Kang Marta juga ikut bertanya kepadaku. Kebetulan saja Kang, saya ada yang membimbing, tapi semua karena Allah juga yang menyelamatkan Ibu Robiah, jawabku sambil memberikan air minum hangat kepada Ibu Robiah. Setelah semua aku anggap aman, maka aku pun kembali ke rumah. Ternyata Ambar sudah menungguku di ruang tamu. Kamu kenapa di situ? Bukannya tidur di kamar? Kataku sambil mengelus kepalanya. Aku kehilangan kakak. Kakak dari mana malam-malam begini? Ambar balik bertanya. Habis membantu tetangga sebelah sana. Ambar seperti mengendus-ngendus baju dan lenganku. Sepertinya bau kematian Kak. Apa kakak telah bertemu makhluk siluman? Tanyanya kemudian. Lalu aku menceritakan apa yang baru saja terjadi. Kalau begitu kakak harus lebih hati-hati lagi, sebab tidak menutup kemungkinan makhluk itu datang lagi mengancam keselamatan kakak, balas Ambar penuh kekhawatiran. Sudahlah, aku akan selalu berjaga-jaga, terutama untuk kamu dan anak kita sayangku. Aku mengelus rambut istriku, kemudian aku mengangkat dan memondong tubuh istriku. Belum sampai kamar, ibu keluar dari kamarnya dan melihat kami. Iya, Ambar kan sudah besar Ki. Masa iya masih kamu popong begitu? Seloroh ibu yang membuat istriku tersipu dan menyembunyikan wajahnya ke dadaku. Iya Bu, menantu ibu ini manja banget loh Bu. Ya gak apa Ki, namanya juga lagi hamil. Kasihan kalau jalan sendiri, nanti kecapean dong. Ya udah, masuk sana. Keloni menanti ibu ya. Siap Bu, balasku. Gurauan ibu membuat Ambar jadi tersipu, tapi ia semakin erat merangkul leherku. Sampai di kamar, aku merebahkan istriku dengan perlahan. Kemudian, aku mengelus perutnya yang sudah semakin membuncit. Sesekali aku menciumnya, dan aku merasakan kalau anak di dalam perut ibunya juga membalas ciumanku. Di lain waktu, di siang yang cukup terik saat aku, istri, dan ibuku tengah berbincang-bincang di ruang tengah, tiba-tiba terdengar ada suara ketukan di depan pintu. Aku membuka pintu untuk melihat siapa yang datang, dan betapa aku terkejut demi melihat wajah ayu seorang ibu yang ramah. Ia adalah Ibu Juhariah atau Nyi Arumba Dewi. Aku segera menyalami dan menciumi tangan ibu,
kemudian membawanya masuk. Ternyata kedatangan Ibu Juharia ternyata dapat terlihat oleh ibuku yang terlihat seakan terkesima. Karena saat itu, Ibu Juharia masih mengenakan pakaian adat bangsa mereka. Ibuku langsung menyalami sambil membukakan badan, menirukan dengan adegan sinetron film laga. Saya Ibu Juharia, atau Nyi Arumba Dewi, dari Kerajaan Dasar Laut, mengemban tugas yang harus saya sampaikan pada Yogi dan cucu saya, Nyi Ambarwati, kata Ibu Juharia memperkenalkan diri. Hormat saya atas kedatangan Nyai. Saya ibunya Yogi, ibu mertua dari Ambarwati. Ibuku membalas. Kemudian Ibu Juharia duduk di samping cucunya. Tangannya langsung mengelus perut Ambar yang membuncit. Ibu Juharia memandangi wajah cucunya dengan mengernyitkan alis. Sekarang kamu berpakaian seperti ini, Duk. Kenapa tidak memakai pakaian adat kita? Tanyanya kepada Ambar. Tidak, Nini. Aku sekarang ingin belajar hidup sebagaimana layaknya manusia biasa, jawab Ambar, kemudian menceritakan pengalamannya selama hidup dan tinggal bersama keluargaku. Lalu ada kabar apa sehingga Nini menemui kami? Tanya Ambar kemudian. Aku membawa kabar yang kurang baik. Om Dani, calon mertua suami kamu itu, sudah hampir batas waktunya. Ibu Juharia memulai maksud kedatangannya. Mendengar kata calon mertua, Ambar langsung cemberut. Ia memelukku erat sambil menciumi bahuku. Tidak, Kak Yogi ini suami aku, dan hanya aku yang boleh memiliki Kak Yogi. Iya kan, Kak? Tanyanya manja. Iya sayangku. Aku membalas sambil mencium keningnya. Dani telah gagal memberikan persembahan untuk sang penguasa lembah kematian. Dan yang sempat aku dengar, makhluk itu telah digagalkan oleh kamu, Yogi. Benarkah? Aku mengangguk. Maka dengan kegagalannya itu, ia akan mencari korban yang paling mudah untuk ia bujuk. Siapa lagi kalau bukan Mita? Kali ini bukan hanya Ambar yang terkejut, melainkan aku dan ibuku juga. Apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan Mita? Tapi tolong, agar ibu tidak melibatkan Ambar. Aku khawatir kandungannya akan terganggu, kataku memohon. Oh, ternyata menantuku begitu perhatian terhadap istri dan calon anaknya. Aku sangat beruntung. Sepertinya yang telah kita ketahui bersama, kalau kamu menikahi Ambar hanya untuk memberikan darah cintamu pada Mita. Karena darah cinta yang kini telah menyatu dalam diri Ambar, maka Ambar akan sangat mudah masuk ke dalam raganya si Mita tadi. Ambar hanya menjadi tameng sementara sebelum akhirnya kamu yang menghadapi sang maut, yaitu penguasa lembah kematian. Untuk itu, aku datang dengan sebuah titipan dari Kanjeng Gusti Nyi Roro Kidul. Sejenak, Ibu Juharia menghentikan ucapannya. Kemudian ia mengambil sesuatu dari saku bajunya, yang ternyata sebuah batu mustika merah bersinar teramat menyilaukan mata. Kamu ambil ini, Yogi. Simpan baik-baik, dan nanti dapat kamu gunakan untuk menghadapi penguasa lembah kematian. Baik, Ibu. Terima kasih atas kepercayaan Ibu terhadapku, balasku, lalu menerima mustika itu. Besok adalah batas akhir perjanjian itu. Sebaiknya kalian berjaga-jaga dengan mempertajam insting kalian. Dan kamu, Yogi, ada baiknya sesekali memantau rumah tantenya Mita. Kalau-kalau Om Dani itu tiba-tiba datang, bujuk agar mereka tidak tertarik dengan segala tawaran dari Om Dani. Begitu petua dari ibu utusan dari sang ratu. Siang itu, aku berniat untuk berangkat menuju rumah Tante Yola, karena di sanalah Mita tinggal semenjak mamanya meninggal. Sebenarnya, aku enggan mengajak Ambar istriku, karena aku khawatir akan kesehatan ia dan bayi dalam kandungannya. Namun, ia tetap bersikukuh untuk tetap ikut juga. Maka dengan terpaksa aku mengajaknya, dengan menaikkan angkutan kota, karena jarak rumah Tante Yola lumayan jauh. Turun dari angkot, aku mencari tempat yang sepi, tak ada orang. Lalu aku meminta agar Ambar tidak menampakkan dirinya. Semua itu untuk mencegah kecemburuan Mita. Jika kami bertemu dengannya, aku tidak langsung mendekati rumah Tante Yola. Aku menjaga jarak untuk memastikan mereka dalam keadaan aman. Setelah agak dekat,
aku mendengar seperti suara seorang wanita berteriak minta tolong. Setelah semakin dekat dengan rumah Tante Yola, memang benar, suara teriakan itu berasal dari dalam rumah. Dan aku dapat pastikan kalau itu adalah suara Tante Yola. "Jangan Mas, jangan paksa aku. Aku tak sudi ikut bersamamu," teriak Tante Yola. Berarti Tante dalam bahaya. Belum sempat aku ke rumah itu, aku melihat Tante Yola tengah tertelungkup sambil memegangi rambutnya yang panjang. Dan kini dalam genggaman seorang pria yang tak lain adalah Om Dhani yang menerimanya hingga ke depan pintu. "Tolong aku Mas, tolong, rambutku sakit Mas, tolong lepaskan," teriak Tante memohon. Sebenarnya aku sudah muak melihat kelakuan Om Dhani yang semena-mena. "Aku akan melepaskan kamu kalau kamu berjanji mau ikut bersamaku. Ingat, aku akan memberimu harta dan apa yang kamu inginkan. Hidupmu akan senang tanpa harus bekerja banting tulang menjadi tukang cuci laundry orang. Aku akan memberimu modal yang cukup dan mencarikanmu rumah dengan halaman luas, bisa untuk menjemur. Mau apa lagi? Aku kasihan sama kamu Yola. Kamu adik almarhum istriku yang berarti adikku juga. Apalagi kamu juga sudah merawat anakku Mita. Maka sudah sepantasnya aku membantumu," kata Om Dhani membujuk Tante Yola. "Kamu bukan kasihan sama aku dan Mita Mas, tapi kamu membantuku hanya sebuah rayuan agar aku jatuh dalam genggamanmu. Setelah itu, kamu akan menjadikan kami sebagai tumbal pesugihanmu, seperti yang kamu lakukan terhadap Kak Rita. Jadi kamu tetap menolak ikut bersamaku, Yola? Maka aku akan memaksa membawamu sekarang." Setelah berkata begitu, Om Dhani kembali menjambak rambut Tante Yola. Kali ini darahku telah panas mendidih. Aku tak bisa lagi menahan amarah. Maka aku segera mendatangi mereka sebelum Om Dhani menyeret Tante Yola. "Cukup, hentikan perbuatan Om. Kenapa Om tega menyiksa dan menyakiti Tante Yola yang sudah membantu merawat dan menjaga Mita anak Om?" kataku penuh emosi. "Kamu lagi anak gembel. Kamu selalu mencampuri urusanku. Apa kamu sudah bosan hidup gembel?" Om Dhani berkata dengan sengaja membuatku marah. "Lebih baik hidup jadi gembel tapi berkah dan diridhoi Allah." "Hentikan. Jangan kamu sebut nama itu di depanku, atau kamu akan aku bunuh." Terkejut aku melihat Om Dhani yang melarangku menyebut nama Allah. Maka aku semakin yakin kalau di dalam dirinya kini sudah bersemayam iblis yang telah menguasai hawa nafsunya. Maka aku segera membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang membuat Om Dhani menutupi kedua telinganya. "Hentikan!" teriaknya sambil berlari limbung dan meninggalkan tempat itu. Setelah itu, aku membangunkan Tante Yola yang masih terlungkup karena masih merasa ketakutan. Aku memapahnya ke dalam, lalu membaringkannya di sofa. Setelah aku beri sedikit minum, Tante pun mulai merasa tenang. "Terima kasih Yogi. Tante tak tahu bagaimana nasib Tante bila tak ada kamu," ucap Tante lemah. "Sudahlah Tante, untuk sementara ini Tante sudah aman," ucapku sambil memberinya minum lagi. Tante tiba-tiba terisak, dan tanpa sadar aku memeluknya sambil mengusap bau Tante. Aku membiarkan Tante terus terisak untuk mengurangi rasa takut yang teramat sangat. Berkali-kali air matanya menetes membasahi bajuku, dan dengan rasa kasih aku menghapus air matanya dengan ujung jariku. "Yogi!" Tanpa kami sadari, Mita sudah berdiri di ambang pintu sambil berteriak, membuat kami terkejut. Tante Yola melepaskan pelukan dan kepalanya dari dadaku. Ia kelihatan gugup untuk mengatakan sesuatu pada Mita. Aku bangkit dari tempat duduk, kemudian mendekati Mita. "Jangan menyentuhku. Ternyata begini kelakuan kamu di belakang aku. Aku tak menyangka kalau selama ini aku berpacaran dengan cowok murahan seperti kamu. Pantas saja selama kamu bekerja di Sukabumi, kamu hampir tak pernah mengingat aku. Dan kamu pulang bersama seorang cewek yang mengaku sebagai istrimu dan berdalih ingin melindungi aku dari ancaman papaku." Mita melampiaskan kekesalannya dan mata gadis itu basah. Mita menangis sesenggukan. "Sudah marahnya?" tanyaku setelah melihat ia terdiam. "Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, Mita. Kamu tahu apa yang terjadi? Tante Yola hampir dibawa paksa oleh papa kamu
Ia menyeret Tante sampai di depan sana. Kebetulan, aku datang untuk menengok keadaan kalian. Lanjutku kemudian. Papa, di mana dia sekarang? Aku harus mengatakan pada Papa agar ia menghentikan teror pada kami dan pada semua orang. Papa kamu sudah pergi, dan ia mengancam aku dan akan tetap membawa kalian, kamu dan Tante Yola. Dan kalian harus percaya padaku. Papa kamu semalam telah mengambil korbannya, yaitu tetangganya sendiri. Perempuan itu sudah mati dalam pandangan orang seperti kita. Namun karena aku telah diberikan bimbingan oleh seseorang saat aku di Sukabumi, alhamdulillah, aku dapat merasakan kalau wanita tadi meninggal dengan tidak wajar. Dan aku berhasil menolongnya hingga ia hidup sebagaimana mestinya. Yang paling penting sekarang, kalian harus tetap terjaga malam ini, karena makhluk suruhan Papa kamu akan datang mencari kalian. Karena semalam telah gagal dalam tugas. Mita, malam ini adalah malam perjanjian Papa kamu dengan penguasa lembah kematian. Jadi seandainya ia tak mendapatkan orang untuk ia jadikan tumbal, maka ia sendiri yang akan menjadi tumbalnya. Dengan panjang lebar aku memberikan gambaran yang mungkin akan terjadi. Iya Mita, Tante memeluk Yogi bukan seperti sang kamu. Tante begitu takut dengan Papa kamu. Maafkan Tante ya sayang, kata Tante Yola yang disambut anggukan kepala Mita. Aku menjadi terharu melihat mereka berdua berpelukan. Ya Allah, berikanlah keselamatan pada kami semua. Aku berdoa dalam hati, dan tanpa sepengetahuan mereka, Ambar memelukku dengan erat. Lalu ia berbisik sambil matanya sedikit mendelik. Ingat kakak adalah suamiku, calon ayah dari anak kita. Jangan coba-coba mencari kesempatan untuk mesra-mesraan sama dia, ucapnya menunjuk ke arah Mita. Namanya juga pacar, aku menggodanya. Ih, Ambar mencubit bengkangku, dan tanpa sadar aku menjerit. Aduh, kenapa Ki? Tanya Mita yang mendengar seruanku. Gak tahu nih, kayaknya ada kutu busuk di kursi ini, jawab gua asal. Namun Mita kelihatan tidak percaya dengan ucapanku. Matanya seperti mencari-cari sesuatu. Jangan-jangan dia ada di sini, ia bergumam. Aku dan Ambar hanya bisa tersenyum melihat tingkah Mita. Setelah Mita mengerti apa yang sudah membuatnya berprasangka buruk terhadap tantenya, maka mereka kembali duduk bersamaku. Maksudku bersama kami, karena di situ ada aku dan Ambar yang memang tak terlihat oleh mereka. Sebaiknya kamu malam ini tidur di sini saja, Ki, pinta Tante Yola. Kami takut kalau papanya Mita kembali lagi, lanjutnya. Aku melirik pada Ambar, ia hanya menggeleng, entah mencegah atau terserah maksudnya. Iya Ki, aku takut kalau yang kamu bilang itu benar. Oh iya Ki, mana istri kamu yang cantiknya selangit itu? Katanya mau membantu melindungi aku. Tapi mana? Mita menyambung dengan menyindir halus. Ambar melotot, sepertinya ia kesal juga mendengar ucapan Mita. Entahlah, mungkin nanti dia menyusul. Tapi aku kasihan, dia kan sekarang sudah hamil tua. Aku khawatir akan mengganggu kandungannya, kataku memberi alasan. Ya baguslah kalau dia gak kesini. Nanti kalian enak-enakan tidur berduaan di kamar, sedangkan aku, kamu cuekin, sengut Mita. Mendengar itu Ambar tertawa cikikan, namun aku segera membekap mulutnya, sehingga Mita dan Tante Yola tidak mendengarnya. Meskipun begitu, mereka tetap saja curiga dengan gerakan tanganku. Maka aku berpura-pura seolah tengah mengusir nyamuk. Apaan sih dari tadi gelisah amat, kata Mita. Nyamuk di sini nakal-nakal ya, jawabku sekenanya. Mana? Mita mendekat. Ambar sadar kalau cewek itu pasti mau duduk di sampingku, maka ia menyuruhku bangun. Benar saja, melihat aku bangkit dari kursi, Mita tak jadi duduk. Aku ke belakang pura-pura mau pipis, dan di luar dugaan, Ambar dan Mita mengikuti aku. Kamu mau kemana? Tanya aku pada Mita. Kamu sendiri mau kemana? Mita balik tanya. Pipis, seruku lalu menuju toilet. Tante menyuruhku untuk beristirahat di kamar tengah, kamar mendiang suaminya yang sengaja dikosongkan. Sedangkan Mita tidur bersama Tante Yola di kamar depan. Tante membersihkan kamar itu sebelum aku tempati. Setelah itu, ia juga menyemprotkan dengan pengharum ruangan untuk menghilangkan bau apek karena lembab.
Ambar berniat membantu untuk membersihkan bagian lain, tapi aku mencegahnya. Aku khawatir akan menimbulkan kecurigaan mereka, terutama Mita. Setelah sholat Isya, aku menyuruh Ambar untuk beristirahat. Aku takut perutnya kenapa-napa, karena sejak siang tadi hanya duduk dan berdiri saja. Sedangkan bila di rumah, ia lebih banyak berbaring di kamarnya. Sementara itu, aku melihat Tante Yola dan Mita menonton acara sinetron favorit mereka. Mungkin untuk mengusir ketegangan yang baru saja mereka alami. Aku hanya berpesan pada mereka agar jangan sampai tertidur dan lebih banyak melakukan ibadah untuk memohon perlindungan dan diberi keselamatan. Malam semakin larut, suasana pun semakin sunyi. Tante Yola dan Mita masih terjaga di ruang tamu. Mereka mencoba untuk menahan kantuk yang begitu hebat menyerang mereka. Dan istriku selalu mengawal kemanapun aku melangkah. Maka aku kembali ke kamar agar istriku beristirahat. Dan aku juga sembunyi agar nanti jika Om Dhani datang bisa melihat perlakuannya terhadap Mita. Terdengar suara ketukan di pintu utama. Hatiku mulai merasa tegang juga. Kembali pintu itu diketuk. Kali ini terdengar lebih keras. Dan pada ketukan selanjutnya terdengar suara teriakan memanggil nama Yola. "Buka pintunya, atau aku akan mendobraknya." Itu suara Om Dhani. Aku mengintip dari pintu yang sengaja sedikit terbuka. Dan pintu pun terbuka, terkena tendangan dari Om Dhani. "Ternyata ada orangnya. Kenapa kalian diam saja? Apa kalian tuli? Wah, aku tahu. Kalian memang sengaja ingin menghindar dariku." Suara Om Dhani terdengar lantang. "Papa, mau apa Papa kemari? Apa Papa masih penasaran karena gagal membawa Tante Yola? Sekarang pun kami tetap tidak akan menuruti kemauan Papa." Teriak Mita tak kalah sengit. Kalian bisa lolos dari genggamanku kalau siang tadi aku gagal karena ada pemuda kiri gembel dan sok pintar itu. Sekarang siapa yang akan menolongmu, Yola?" Suara Om mendadak pelan. "Aku tetap tak akan menuruti kamu, Mas. Dan Allah lah yang akan menolong kami," jawab Tante Yola, kemudian membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang langsung pula diikuti oleh Mita. Hentikan, jangan baca bacaan itu, cepat hentikan. Aduh, sakit telingaku," teriak Om Dhani sambil menutup kedua telinganya. Ia tersurut beberapa langkah, kemudian ia berlutut, dan dari tubuh Om Dhani keluar asap hitam yang semakin lama semakin menebal. Akhirnya asap itu menghilang dan muncullah satu sosok tinggi besar. Dengan langkahnya yang berat, makhluk itu menghampiri Tante Yola dan Mita yang masih terus mengumandangkan ayat suci. Kiranya makhluk itu memiliki kemampuan ilmu iblis yang sangat tinggi. Ayat suci yang ia dengar mampu ia tutupi, yang pengaruhnya tak begitu besar. Melihat hal itu, Ambar cepat melesat. Ia berdiri di belakang Mita. Lalu perlahan, ia memasuki raga Mita. Tubuh Mita sedikit bergetar. Kemudian Ambar yang kini sudah menyatu dalam raga Mita pun berkata lantang, "Hai makhluk jelek dan hina, aku tahu kau diutus oleh penguasa lembah kematian untuk mengambil nyawa salah satu dari mereka. Tapi aku telah diutus oleh Kanjeng Gusti Nyi Roro Kidul untuk melindungi mereka." Raga Mita yang telah dikendalikan oleh Ambar maju mendekati makhluk tinggi besar dan menyeramkan. Aku tidak takut kepada siapapun, sekalipun ratumu yang menghalangiku pasti akan binasa di tanganku, kata makhluk itu dengan suaranya yang besar dan menggema, membuat barang-barang di ruangan itu banyak yang berjatuhan karena suara makhluk itu memiliki kekuatan getar yang tinggi. Ia segera meluruk untuk membunuh Mita dan Ambar yang berada di dalam. Tentu saja aku tak bisa membiarkan itu terjadi. Maka aku segera menghadang puluhan makhluk itu, sehingga benturan tangan pun terjadi. Aku tersurut mundur dan melihat tanganku yang memar, sementara makhluk itu sama sekali tak bergeming dengan kekuatanku. Aku tak ingin kedua wanita yang aku cintai terluka. Maka aku memutuskan untuk mengambil batu mustika pemberian Kanjeng Gusti yang kemarin ia titipkan pada Ibu Juharia. Dan tanpa berpikir dua kali, di saat makhluk itu telah begitu dekat dengan Mita, maka aku segera menerjangnya dan menempelkan batu itu tepat pada tengah matanya. Seketika batu mustika itu menempel dengan sendirinya, seperti menggigit kuat. Setelah itu, batu itu pun mengeluarkan cahaya merah menyala. Makhluk itu mengerang menjerit setinggi langit,
Kemudian tubuhnya terhuyung-huyung. Tangannya yang berbulu lebat berusaha untuk menarik keluar batu mustika yang semakin lama semakin amblas masuk menghujam kepalanya. Ampun, sakit, aku menyerah, kalah, tolong lepaskan batu ini. Makhluk itu terus menjerit meminta tolong. Akhirnya tubuh makhluk yang tinggi besar itu pun ambruk. Setelah itu batu merah itu pun telah redup dan perlahan keluar dari keningnya. Aku mendekati makhluk itu dan mengambil batu mustika tersebut. Namun, tanpa disangka, tiba-tiba aku melihat Om Dhani berusaha menarik paksa lengan Mita. Dan Ambar hanya tersenyum dengan sekali kipasan tangannya. Ambar telah membuat tubuh Om Dhani terpental. Mita mendekati papanya dan mengangkat lelaki itu tinggi-tinggi. Tante Yolang yang sejak tadi terdiam dan tak mengerti dengan apa yang terjadi, dengan cepat ia menahan Mita agar tak menyakiti papanya. Jangan Mita, bagaimanapun dia papa kamu. Tante Yola memohon. Aku bukan Mita tante, akulah istri Kak Yogi. Baiklah, karena dia orang tua Mita, maka aku akan mengampuninya. Tapi sesuai perjanjian yang sudah tertulis, lelaki tua ini tetap akan dibawa oleh utusan dari lembah kematian. Selesai berkata, Ambar menjatuhkan tubuh Om Dhani ke lantai. Kemudian, Ambar perlahan-lahan keluar dari tubuh Mita. Tante Yola segera menahan tubuh Mita yang hampir jatuh. Kemudian, membawanya duduk di kursi. Ketika kesadaran Mita kembali, ia langsung memeluk tubuh papanya yang kini tergeletak di lantai. Bagaimanapun kesal bahkan benci dengan kelakuan papanya, namun Mita tetap menyayangi lelaki tua yang telah membuat mamanya tiada. Mita memeluk tubuh papanya yang terduduk lemah di lantai. Papa, seharusnya papa sadar akan perbuatan papa selama ini. Setelah mama pergi, kini papa mengincar kami untuk dijadikan korban. Sampai hati papa melakukan itu pada kami. Kata-kata Mita sambil mengguncang pundak papanya. Semua sudah terlambat anakku. Semua sudah terjadi. Papa melakukan ini demi kamu juga. Papa ingin kamu bisa terus sekolah sampai kuliah. Balas Om Dhani pelan. Papa sayang sama aku, tapi papa ingin membunuhku. Semua terpaksa aku lakukan karena papa tak tahu lagi mencari tumbal untuk papa korbankan. Aku terkejut seketika demi melihat makhluk tinggi besar itu bangkit. Ia melangkah mendekati Om Dhani, dan tanpa kuduga, makhluk itu menyengkram leher Om Dhani. Waktumu sudah habis, Dhani. Tak ada lagi kesempatan untuk meminta ampun pada sang penguasa. Menyesal pun sudah tak berguna lagi. Ucapkan kata selamat tinggal pada putrimu. Makhluk itu berkata dengan marah. Jangan bawa aku. Aku berjanji akan mencari korban untuk sang penguasa. Beri aku kesempatan sekali lagi. Om Dhani memohon sambil meratap. Tapi permohonan Om Dhani tak dihiraukan lagi oleh makhluk itu. Tangannya yang berbulu lebat langsung menyeret tubuh lelaki tua yang sudah tak berdaya itu. Jangan! Teriakan Mita tak mengubah apapun. Makhluk itu telah membawa paksa Om Dhani dan menghilang di kegelapan malam. Kini, malam kembali sunyi. Hanya isak tangis Mita dan Tante Yola yang masih tersisa. Ambar mendekati mereka dan memeluk keduanya. Relakan papa kamu pergi. Ia harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Karena ini sudah menjadi perjanjiannya dengan iblis penguasa itu, kata Ambar dengan lembut. Mita menatap tajam pada Ambar. Kamu juga bukan manusia. Mungkin kamu sama dengan makhluk itu, sehingga kamu tahu tentang semua yang papa aku lakukan. Kamu bilang ingin melindungi aku, tapi mana? Kau membiarkan papa di bawah makhluk itu. Mita sesumbar karena merasa kecewa. Aku ditugaskan untuk melindungi kamu, bukan papa kamu. Tak seorang pun yang bisa melindunginya, karena ia telah menjadi budaknya. Maka dia akan mendapatkan balasannya. Ambar menenangkan Mita dan memeluknya. Aku tersenyum melihat mereka yang berpelukan seperti itu. Setelah semua merasa tenang, maka aku mengajak Mita, Tante Yola, dan Ambar untuk melihat keadaan rumah keluarga Mita. Namun, karena mereka masih merasa lelah, maka kami memutuskan untuk pergi besok saja. Di lain waktu, mentari baru saja beranjak dari peraduannya. Suasana pagi itu pun masih sepi, tapi kami
sudah sampai perkampungan rumah kami. Namun langkah kaki kami seperti tertahan. Di depan sana banyak orang yang berkumpul, tepatnya di depan keluarga rumah Mita. Mita menarik tanganku, seperti ingin menanyakan sesuatu. Aku menggelengkan kepala dan mengajak mereka untuk cepat melihat apa yang terjadi. Seseorang yang melihat kedatangan kami menghampiri lalu berkata, "Mita, papa kamu?" ucapnya gugup. Mita malah menatapku, seakan merasa heran mendengar ucapan orang tadi. "Papa kamu telah meninggal?" "Papa, bukannya papa semalam." Dan tanpa menghiraukan orang itu, kami menyeruak masuk ke dalam rumah Mita. Dan betapa terkejutnya saat kami melihat tubuh Om Dhani yang terbujur kaku dengan posisi terkelungkup. "Maaf, kalau kami semua telah lancang mendobrak rumah kamu, Mita. Tadi malam kami mendengar suara ribut dalam rumah ini. Kami pikir papa kamu sedang bertengkar entah dengan siapa. Akhirnya papa kamu menjerit, berteriak minta tolong. Lalu kami mencoba membuka pintu, tapi tak bisa. Baru setelah suara ribut itu hilang, kami bisa membuka pintu." Begitulah menurut cerita seorang bapak yang merupakan tetangga sebelah rumah. Baik Mita dan Tante Yola sama sekali tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Aku melihat ibu dan adikku Nani yang langsung membimbing Mita, juga Tante Yola ke rumah. Sementara ayahku dengan sibuk bersama beberapa orang untuk menyiapkan pemandian jenazah Om Dhani. Aku mengajak Ambar untuk pulang dan menemani Mita. Ibu dan Nani bergantian menanyakan kejadian apa yang kami alami. Tante Yola pun menceritakan peristiwa yang membuatnya takut sampai sekarang. Aku dan Ambar akhirnya menjelaskan tentang apa yang sudah terjadi pada Om Dhani. Sebetulnya yang kita alami semalam itu adalah kenyataan. Tubuh Om Dhani diseret dan dibawa oleh makhluk gaib yang menagih janji untuk meminta korban. Makhluk itu hanya mengambil arwah Om Dhani, sementara jasadnya ia kembalikan ke rumahnya. Ada juga yang mengatakan kalau Om Dhani dibawa bersama jasadnya, dan untuk menipu pandangan manusia, maka makhluk itu menggantinya dengan sebatang pohon pisang. Tapi hal ini aku sama sekali belum pernah melihatnya. Begitu kataku sedikit memberi gambaran. Sebenarnya aku berniat untuk membantu pemakaman Om Dhani, tapi ibu melarangku dengan alasan khawatir dengan kandungan Ambar. "Yogi, Paman Lilo, kalau punya istri sedang hamil tak boleh ikut ke pemakaman. Kamu di sini saja, mana-mana istri kamu dan calon istri kamu." Wah, ibuku ini ternyata bisa juga mencairkan suasana, membuat Tante Yola ingin tertawa tapi ia urungkan dan hanya menutupi mulutnya dengan sebelah tangannya. Lain halnya dengan Mita yang ternganga mendengar kata-kata ibu tadi. Kemudian ia mengalihkan pandangannya pada Ambar yang kelihatannya tersenyum kepadanya. Entah bagaimana perasaan Mita tentang perkataan ibu tadi. Untuk sementara, Mita dan Tante Yola tidur di rumahku. Sebab malam nanti sehabis pada Isya, ayahku sebagai tetangga dekat meminta warga untuk mengadakan acara tahlilan. Meskipun beberapa orang tidak setuju dengan pendapat ayah. Orang itu bilang kalau Om Dhani tak pantas untuk ditahlilkan karena ia sudah sesat dan menyimpang. Namun demi kemanusiaan, banyak warga yang mendukung usulan ayah dan ikut membantu menyiapkan segalanya. Karena rumah kami kecil dan sempit, juga tak ada kamar lain, maka ibu menggelar karpet di ruang tengah untuk tidur bersama-sama. Hanya Ambar yang tak mau. Ia beralasan takut kandungannya terhimpit kalau ia tidur berdesakan. Ia pun tetap di kamar menemani aku. Lewat tengah malam, aku seperti mendengar suara pintu yang mengetuk. Maka aku pun keluar untuk melihat siapa yang datang malam-malam begini. Kalau ayah tak mungkin, sebab katanya ingin melekkan di rumah Mita. Kaget bercampur senang setelah melihat siapa yang datang. Ternyata Ibu Juhariah alias Nyi Aroma Dewi bersama Tante Rita, yang memang hanya rohnya yang sudah terbebas dari belenggunya yang ia terima di ruang penantian sana. "Ibu, Tante, syukurlah kalian datang, sehingga kami tak perlu datang menemui kalian," sambutku dengan sukacita. Mendengar aku berbicara, rupanya Tante Yola, Mita, dan ibuku terbangun. Mereka nampak terkejut demi melihat dua orang yang penampilannya berbeda. Seperti biasa, Ibu Juhariah memakai pakaian adat keraton,
Sementara Tante Rita dalam keadaan yang mengenaskan. Pakaiannya compang-camping, wajah dan tubuhnya penuh dengan bekas goresan dan sayatan. "Mama?" Suara Mita bergetar. Ia mendekati mamanya dan ingin memeluknya. Namun ia hanya memeluk udara kosong, karena tubuh Tante Rita bukanlah jasad yang dapat ia sentuh, melainkan hanya roh. "Mita, anakku, sekarang mama sudah bebas dari penderitaan siksa karena ulah papa kamu. Dan sekarang papa kamu tengah menerima azab dari pemberi kekayaan itu. Ia juga harus menerima siksaan dari arwah orang yang telah menjadi korban pesugihan," kata Tante Rita, lirih, seakan menyimpan kesedihan yang teramat dalam. "Dan Tante mengucapkan terima kasih sama kamu, Yogi. Kamu sudah berusaha untuk menjaga keselamatan Mita. Tante berharap kamu tetap menjaganya, karena hanya kamu yang ia miliki. Tante mohon jaga Mita dengan sepenuh cintamu, karena Tante yakin hanya kamu yang ia cintai." Aku hanya terdiam tak mampu menjawab. Ibu Juharia memegang tanganku. Kemudian ia juga memegang tangan Mita. "Benar yang dikatakan mama kamu. Kalian akan tetap bersatu dalam satu ikatan cinta, yang harus kalian lebih eratkan lagi pada satu ikatan pernikahan," ucap Ibu Juharia, membuat kami terkejut. "Tapi mama, Yogi sudah punya istri dan sedang mengandung," serka Mita. Tante Rita dan Ibu Juharia saling pandang. "Yogi tak akan habis walaupun kalian bagi dua," kata Ibu Juharia. "Kamu akan menjadi istri kedua, karena aku sudah mendapat restu dari Kanjeng Gusti Nyi Roro Kidul untuk menerima permintaan Ambar untuk hidup bersama dengan Yogi." "Benarkah itu, Nini?" seru Ambar seakan tak percaya. "Hidup rukunlah kalian bertiga, karena aku yakin di antara kalian bertiga ada satu rasa cinta. Kalian sudah saling memiliki. Aku tahu kalau Ambar juga menyimpan rasa sayang pada Mita, begitupun Mita, yang menambahkan sosok seorang kakak. Nah Yogi, bagaimana pendapatmu jika besok siang nanti kalian menikah? Apa kamu bersedia?" Aku garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Berarti aku akan memiliki dua orang istri yang cantik-cantik. Maka tak ada pilihan lain selain mengangguk dan berkata, "Aku bersedia," kataku seketika. "Setuju saja ibu, karena aku memang mencintai mereka berdua," jawabku spontan. Dan Ibu Juharia atau Nyi Arumadewi pun terkekeh. "Ya jelas pasti kamu setuju. Wong wedok loro ne ayu-ayu kok," balas wanita itu, membuat kami semua tertawa. Semua tersenyum mendengar gurauan perempuan yang berasal dari negara bawah air dan merupakan utusan Kanjeng Gusti Nyai Roro Kidul. Sepertinya kedua wanita yang sebentar lagi resmi menjadi istriku itu sudah tak ada lagi dinding pemisah yang membatasi hati mereka. Mereka dapat menerima satu sama lain dan saling mengasihi. Mita mengasihi Dewi Ambar karena ia telah banyak berkorban untuk membantunya, melindungi dirinya dari cengkraman jahat papanya. Sementara Ambar sendiri merasa kasihan melihat Mita yang sudah kehilangan sang mama, kehilangan kasih sayang, dan masa depan yang kian suram. Untuk sementara waktu, Tante Yola tinggal bersama Mita untuk menemani gadis itu agar tak terlalu merasa kehilangan kedua orang tuanya yang pergi secara tragis. Tante Yola pun sudah merencanakan kapan pernikahan kami akan dilangsungkan. Mungkin bulan depan setelah suasana duka dan bergabung sudah terlewati. Rencananya nanti setelah aku menikah dengan Mita, maka aku akan tinggal di rumah itu agar bisa lebih dekat saat berbagi waktu kepada istriku, Dewi Ambar. Memang ada untungnya buatku mempunyai dua orang istri yang tinggal bersebelahan rumah. Jadi tak perlu waktu lama untuk menemui salah satu dari mereka. Aku begitu bahagia melihat Mita yang sering kali menemui Ambar. Mereka sering bercengkrama sampai waktu yang lama. Mita pun tak segan-segan untuk mengelus-elus perut Ambar yang kehamilannya sudah menginjak usia 5 bulan. Ambar pun membalas dengan membelai rambut Mita. Ambar memang lebih dewasa. Ia memang pantas untuk menjadi seorang kakak bagi Mita yang terkadang masih kekanak-kanakan. Mita butuh kasih sayang, butuh perhatian.
Bagaimana dengan sekolah kamu nanti? Tanya Ambar masih membelai rambut Mita. Aku tidak tahu. Aku sudah tak lagi berpikir ke sana. Hidupku telah hancur karena ulah papa yang ingin hidup mewah namun dengan cara kotor, mengabdi dan menjadi pemuja setan. Jawab Mita. Matanya mulai berkaca-kaca. Ambar merengkuh kepala gadis itu, didekapnya dengan penuh kasih, dan dibiarkannya Mita terisak di dadanya. Sudahlah adikku, semua telah terjadi, dan sekarang kamu harus bangkit dari keterpurukanmu. Tetaplah masa depan kamu untuk hidup bersama Yogi dalam satu ikatan pernikahan nanti. Ambar memberikan motivasi untuk bangkit. Apakah kamu mengikhlaskan jika Yogi juga memiliki aku? Tentu saja. Bukankah kamu adalah wanita yang ia perjuangkan secara mati-matian? Bahkan ia rela mati demi untuk kamu. Aku terenyuh dengan sikap mereka berdua. Apakah benar mereka telah ditakdirkan bertemu untuk bersatu dalam kehidupan yang sebenarnya berbeda? Aku mendekati mereka, dan Mita segera menghapus air matanya, lalu mencoba untuk tersenyum. Kamu Ki, dari mana? Kau datang gak salam dulu sih? Kata Mita. Ia agak tersipu. Kamu, dari tadi aku cuma di sini aja kok. Aku senang bisa melihat kalian bersama, dan semoga kerukunan kita akan tetap selalu terjaga hingga nanti. Balasku. Mita, kamu jangan menyebut namanya saja. Dia kan bakal jadi suami kamu juga. Panggil kakak ya. Ambar menyela. Kakak? Iya deh, kakak Yogi. Mita pun menurut. Sebaiknya kakak nanti malam setelah acara apa itu? Ambar menggantung ucapannya dan sepertinya tengah berpikir. Tahlilan, maksud kamu? Balasku singkat. Iya tahlilan, kakak sebaiknya cepat pulang. Undang teman untuk berkumpul sekedar menjaga rumah Mita agar tidak terlalu terlihat sepi. Lanjut Ambar. Iya Ki, Kak Yogi. Mita menimpalinya. Mita harus menerima kenyataan hidup yang teramat pahit, harus kehilangan kedua orang yang sangat ia cintai. Di saat ia masih mengharapkan bimbingan dan kasih sayang, mereka pergi dengan cara yang tak wajar. Mental dan kejiwaan Mita tentu sangat terganggu dengan peristiwa tragis itu. Untuk melanjutkan sekolah pun ia sudah tak mau, tak punya keinginan lagi. Namun cintaku padanya tak akan pernah berkurang sedikit pun, malah semakin tumbuh. Selain itu pula, Ambarawati istriku dari negeri bawah laut sangat mendukung rencana pernikahan kami. Karena sesungguhnya Ambarawati belum bisa sepenuhnya menampilkan dirinya secara utuh. Hal itu sempat dikatakan oleh Ibu Joharia bahwa Ambar akan menjadi manusia biasa setelah ia melahirkan anak pertamanya. Setelah itu, ia bisa memilih apakah ia ingin tetap tinggal sebagai manusia atau sebagai putri bawah laut. Namun Ambar pernah berkata kepadaku dan disaksikan Ibu Joharia kalau dirinya akan tetap bersamaku demi cintanya kepadaku dan demi anak yang akan segera lahir ke dunia ini. 40 hari setelah kematian Om Dani, semua keluargaku berkumpul. Tentu saja Ambar juga hadir di tengah kami. Hanya saja ia tak menampakkan dirinya. Tante Yola mewakili keluarga Mita. Kami berkumpul untuk membicarakan pernikahan kami. Kalau aku sih sebagai tantenya, adik dari almarhum Mbak Rita, tentu setuju saja. Semua akan demi masa depan Mita. Dan kita semua telah mengetahui kalau antara Mita dan Yogi sudah saling mencintai. Jadi ya, kenapa harus kita tunda-tunda lagi? Bukankah kita menunggu lewatnya hari ke-40-nya Om Dani dan semua sudah berlalu? Pendapat Tante Yola pun disetujui oleh ibu dan ayahku. Jadi, kapan kita resmikan pernikahan itu? Tanya ibuku tak sabar. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.